Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang data hobi mahasiswa Sesdata Angkatan 2023 beserta dataset COVID-19 Asia. Saya Gisal Anissa Hafaf dengan NIM 1206230022 akan menjelaskan tentang data hobi mahasiswa Sesdata Angkatan 2023. Langkah yang pertama yaitu import pandas SPD. Nah, ini digunakan untuk menganalisis data seperti memanipulasi, terus mengedit dan sebagainya. Selanjutnya, saya membuat variabel yang bernama data dan isinya itu ialah pd.read_csv. Nah, ini digunakan untuk membaca sebuah file yang berbentuk CSV. Selanjutnya, yang ada di dalam kurung ini itu adalah lokasi di mana saya menyimpan file CSV tersebut, yaitu data ds02. Setelah menulis lokasinya tadi, langsung dipanggil variabelnya yang data tadi, dan hasilnya akan seperti ini. File yang berbentuk CSV itu akan tertata rapi di dalam tabel seperti ini. Selanjutnya, Anda menghitung usia dari tiap mahasiswa Sesdata Angkatan 2023. Di sini saya menggunakan import datetime. Import datetime itu digunakan untuk pengoperasian yang berkaitan dengan waktu dan tanggal. Selanjutnya, saya membuat fungsi usia underscore mahasiswa dengan parameternya tahun underscore lahir. Nah, itu tuh fungsi ini digunakan untuk menghitung umur dari setiap mahasiswa Sesdata Angkatan 2023. Isi dari fungsi ini ialah tahun sekarang. Ini variabel. Terus kemudian datetime.now.year. Nah, ini itu akan memunculkan waktu dan tanggal yang sekarang tapi dalam bentuk tahun, yakni 2024 kan kalau sekarang. Nah, terus habis itu return tahun sekarang ini kan 2024, terus dikurangi tahun underscore lahir. Nah, ini return itu langsung mengeluarkan hasilnya nanti. Kemudian di luar fungsi ada data kurung siku usia. Nah, ini tuh tabel kolom ini tuh menambahkan kolom usia di tabel tadi. Kan awalnya tadi nggak ada kolom usia. Nah, ini ditambahin. Kemudian data tahun lahir apply usia underscore mahasiswa. Apply ini tuh gunanya untuk memasukkan variabel atau nama kolom yang baru. Nama kolom yang baru tadi kan usia. Terus di print data mahasiswa Sesdata Angkatan 2023 setelah ditambahkan kolom usia. Terus kemudian dipanggil variabelnya yang tadi data. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Sekarang kan 2024. Nah, 2024 dikurangi 2003, 21 tahun. Terus 2024 dikurangi 2004, 20 tahun. Benar semua ya ini. Oke, selanjutnya menghitung rata-rata usia mahasiswa Sesdata Angkatan 2023. Langsung saja membuat variabel rata-rata sama dengan round. Round itu tuh untuk membulatkan suatu bilangan. Jadi kan kalau misalkan usia kok dirata-rata kan mungkin ada yang bilangannya kayak koma, terus ada yang bilangannya bulat gitu kan. Kalau umur itu tuh nggak ada kan umur yang rata-rata, umur tuh yang koma, makanya dikasih round biar dia tuh bulat. Terus buka kurung data usia ini nih menghitung rata-rata kolom yang usia. Terus .min ini menghitung rata-ratanya. Kemudian di print rata-rata usia mahasiswa Sesdata Angkatan 2023
langsung koma di variabel rata tadi ini. Hasilnya ialah 19 tahun. Kemudian memunculkan 3 mahasiswa dengan usia termuda dan 3 mahasiswa dengan usia tertua. Yang pertama, bikin variabel data sorted. Nah, ini isinya itu tuh mengurutkan usia. Data.sort values by ketik usia. Ini nih mengurutkan yang kolom usia aja. Kemudian ascending sama dengan false. Nah, ini tuh berarti dia mengurutkan dari yang tertua hingga yang termuda. Selanjutnya menampilkan 3 mahasiswa dengan usia tertua. Kita gunakan data sorted.head 3. Ini berarti menampilkan 3 mahasiswa yang awal dengan usia yang tertua. Hasilnya ialah seperti ini. Benar ya ini? Kemudian sama seperti yang tadi, cuman kalau yang ini menampilkan 3 mahasiswa dengan usia termuda, itu tuh menggunakan dot-tail. Berarti kan yang dia terakhir sendiri karena yang termuda. Diambil 3, hasilnya ialah seperti ini. Kemudian tunjukkan hobi apakah yang paling diminati oleh mahasiswa data science angkatan 2023. Pertama, membuat hobi minat underscore banyak. Nah, ini variabelnya. Kemudian data hobi, ini yang dipanggil ialah kolom yang hobi. Terus dot value counts dot index max. Nah, ini tuh menghitung ada beberapa macam hobi yang ada di kolom hobi itu, dan dot index max ini akan menghitung dari hobi-hobi tersebut yang paling banyak yang diminati itu yang mana. Kemudian print hobi yang paling banyak diminati mahasiswa sains data angkatan 2023 sama hobi minat underscore banyak. Nah, hasilnya ialah hobi yang paling banyak diminati mahasiswa sains data angkatan 2023 ialah membaca. Nah, selanjutnya ada dataset yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Adinda Karayu akan menjelaskan tugas lab 1, yaitu dataset COVID-19 Asia. Jadi di sini kita diberikan sebuah dataset berformat CSV yang berisi kasus COVID-19 di Asia. Kita diminta untuk mencari statistik deskriptifnya, negara dengan total kasus kematian tertinggi, dan negara dengan total kasus kematian terendah. Untuk menyelesaikan hal tersebut, kita harus membuat data frame terlebih dahulu. Caranya, import pandas std, lalu di sini data frame yang dibuat. Di sini data frame yang dibuat disimpan dalam variabel df. Lalu sama dengan pd.read_csv bertujuan untuk membaca file CSV yang diberikan, yaitu covid19asia.csv, dan mengonversinya menjadi data frame. Untuk memanggilnya hanya perlu mengetikkan variabelnya saja, yaitu df. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ada indeks, kolom ID, kolom negara, total kasus, total kematian, total yang sembuh, dan total kasus yang aktif. Lalu bagaimana cara menampilkan statistik deskriptifnya? Di sini hanya perlu mengetikkan data frame .describe kurung kosong. Maka akan muncul output berupa ringkasan statistik deskriptif untuk setiap kolom yang berisi data numerik seperti ID, total kasus, total kematian, total yang sembuh, dan total kasus yang aktif. Statistik deskriptif ini meliputi count, mean, standar deviasi, minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan maksimum. Lalu selanjutnya
mencari kasus kematian tertinggi. Di baris pertama, kode ini digunakan untuk menghitung jumlah kematian tertinggi menggunakan max. Dari kolom total death dalam data frame DF disimpan dalam variabel death underscore tertinggi. Di baris kedua digunakan untuk mencari baris data frame DF di mana nilai kolom total death, total kematian sama dengan kematian tertinggi, death tertinggi. Dan kemudian mengambil nilai dari kolom country dari baris tersebut. Lalu mengapa di akhir terdapat ilog 0? Karena untuk memilih baris pertama dari hasil seleksi, di sini hasil seleksinya hanya satu, yaitu data tertinggi, death tertinggi ini. Jadi apabila nolnya diganti dengan angka lain seperti 1, indeks 1, 2, 3, dan seterusnya tidak ada dalam hasil seleksi, maka muncul error. Jadi, negara dengan total kasus kematian tertinggi adalah negara India dengan total kasus sekian jiwa. Untuk mencari data terendah, caranya sama. Jika tadi menggunakan max untuk mencari nilai tertinggi, untuk mencari nilai terendahnya menggunakan min. Selain itu, mengganti variabel juga perlu untuk membedakan. Jadi, negara dengan total kasus kematian terendah terjadi di negara Bhutan dengan total kasus 3 jiwa saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.